Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda yang keren abis. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan berbagi cerita dengan teman-teman sekalian bagaimana memperlakukan ular di pekarangan rumah kita. Nah, teman-teman sekalian, ular seringkali berkeliaran di semak-semak. Juga kadang ular suka bermain di pepohonan seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, ular sering anggap musuh oleh petani. Sehingga ketika bertemu dengan ular, yang dilakukan oleh orang adalah berusaha untuk membunuhnya. Nah, apakah tindakan itu benar atau salah? Nanti kita akan diskusikan dengan ahlinya. Teman-teman sekalian, ketika saya sedang membersihkan pekarangan rumah, saya menemukan seekor ular. Yang ular itu pandai sekali berkamuflase. Kita lihat warna pohon pisang ini hijau. Nah, kita lihat teman-teman sekalian. Iya, ini dia. Ini dia makhluknya. Ini dia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan ular seperti ini? Yang pasti hindari panik dan hindari untuk membunuhnya. Jika kita bukan profesional dan bukan ahlinya untuk menangkap ular, maka kita dapat minta tolong dengan orang-orang yang profesional seperti pecinta reptil atau petugas pemadam kebakaran dan rescue. Nah, teman-teman sekalian, saya punya seorang teman yang memang anggota pencinta reptil. Kita akan panggil beliau. Halo, assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Waduh. Nih, Ular apa nih Om? ini yang nggak tahu nih. Belum tahu ya? Belum tahu nih. Kita mau bersih-bersih tadi. Ini jenis ular pucuk Om. Ular pucuk ya? Nah, ular pucuk ini nih jenis ular arboreal, ular pohon. Oke. Dia aman sih sebenarnya, nggak berbisa. Oh, nggak berbisa Nggak ya? bisa ya. Dia tuh berbisa tapi bisanya nggak mematikan. Oh. Jadi tipikal bisa menengah. Nah ya. Ini sering nih masuk ular di sini Om. Enggak juga sih, kadang-kadang lah. Cuman nih Ini kebetulan nih. kebetulan. Lagi bersih-bersih daun tadi, bersih-bersih pelepah nih kan. Kebetulan ada nih. Coba kita tangkap ya. Iya, iya. Woi. Waduh. Keren. Nah, Ini matuk nggak kalau dipegang? Kalau dipegang sih namanya ular liar tuh pasti agresif. Oh gitu. Cuman ular ini itu tergantung dari pelakuan kita. Oh. Jadi kalau kita tenang dan dia merasa nyaman. Intinya jangan panik ya? Jangan panik ya. Tuh coba Om lihat tuh. Jadi ular ini tuh sebenarnya bukan jinak, tapi dia lebih kenyaman. Oh. Jadi dia tuh menganggap kita tuh kayak pohon. Oh. Nah, dan uniknya ular itu kan tidak punya pendengaran. Oh. Karena bukan tidak punya pendengaran, tapi tidak memiliki pendengaran yang baik. Oke. Karena dia tidak memiliki gendang telinga. Oh. Seperti kita punya daun telinga nih. Ya. Nah, kalau ular tuh nggak ada polos. Di zoom tuh. Wih, keren ya. Jadi dia tuh deteksi mangsa atau hewan atau makhluk di sekitar itu dengan cara menjulurkan lidah. Nah, itu deteksi sensor panas biasanya dibilang. Ini makannya apa biasanya nih? Nah, untuk jenis ular pucuk ini tuh makannya katak, cicak, atau karak-kadalan. Ya kalau ketemu di sini wajar sih, karena memang Om suka nanam kan. Iya. Nah, di balik-balik ini kan biasanya tuh banyak cicak-cicakan atau karak-kadalan kan. Nah, itu makanan favorit dia. Coba pegang Om. Jadi kalau petani ketemu ini, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau untuk petani ketemu ular itu sebenarnya kita Apa kan yang harus dilakukan? identifikasi dulu nih. Wih, Wah, keren. aman, yang penting tenang aja Om. Tenang. Nah. Walaupun geli-geli. Nah, kalau petani ketemu ular itu yang harus kita tahu itu harus jenisnya dulu Om. Oh gitu ya. Karena kan nggak semua ular tuh berbisa. Ini bisa dikedepanin nih, bisa dipegang. Bisa. Oke. Kita ke depan lagi, Cil. Ini si bocil. Masuk kantong ya. Si bocil. Aman sebenarnya. Jadi ular itu nggak ada yang jinak ya? Sebenarnya bukan jinak, tapi Bukan lebih jinak. ke nyaman. Oke, nyaman ya. Dia nganggap kita sebagai abang nih. Sebagai teman. Sebagai teman. Nah, Jadi hindari panik, yang jelas hindari ya. panik benar. Hindari panik, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Karena juga ular itu merupakan rantai makanan kan. Oke. Apalagi kalau di perkebunan ya juga membantu membasmi hama seperti tikus dan lain-lain lah. Jadi sebenarnya ular itu bukan musuh ya. Bukan musuh. Bukan musuh ketika kita tahu. Ya. Tapi bisa jadi musuh ketika kita tidak tahu. Oke. Jadi justru bisa menjadi sahabat petani. Benar, sahabat petani. Karena membantu membasmi hama. Termasuk tikus Termasuk ya. tikus Yang merusak tanaman. Benar. Nah, kalau yang kita temukan misalnya nih, ular berbisa. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau contoh ular berbisanya kobra atau jenis viper, jadi
sebenarnya ular itu kan banyak jenis Om. Nah, beda tipikal dari famili atau keluarga ular itu beda karakter. Kalau seperti ini kan ularnya tidak berbisa nih. Tidak berbisa. Kebetulan memang dia ularnya tidak terlalu agresif. Jadi kita pegang pun aman. Nah, sedangkan ular kobra atau berbisa tinggi itu biasanya dia cenderung pasif. Dia bakal menyerang ketika dia benar-benar terganggu. Nah, cara mengatasinya biasanya saya tidak menyarankan untuk ditangkap. Lebih baik diusir pakai kayu ataupun sapu. Ya alternatif lah. Lebih baik diusir, jangan kontak sama kita. Atau panggil ahlinya. Biar di rescue. Nanti saya tampilkan juga kontak. Boleh. Di deskripsi ya. Siap. Nah, supaya nanti untuk di daerah Kota Jambi boleh telepon saya boleh. Oke, siapa tahu masyarakat ada yang membutuhkan untuk rescue. Benar, kadang-kadang masuk dalam rumah. Ya, benar. Kadang-kadang ada di dalam selokan, ya kan, saluran air. Dalam kondisi bingung seperti itu, masyarakat kan bisa nanti telepon ya. Ya, benar. Nah, kalau misalnya kita di pekarangan seperti ini nih, ketika menemukan ular, untuk kita bisa membedakan mana ular yang berbisa atau tidak itu seperti apa, Mas? Kalau secara gambaran umum sebenarnya susah sih. Karena dia harus lihat dari tipe gigi. Jadi harus dibuka terus dilihatin giginya bertaring atau enggak. Cuma kan kalau orang awam susah tuh. Untuk buka gigi itu harus suhu itu. Nggak mungkin nangkap ular kan. Jadi kalau saya tuh menyarankan untuk masyarakat awam itu anggaplah semua ular itu bisa. Oh. Jadi lebih baik menghindar daripada coba-coba. Lebih aman ya? Ya, lebih aman. Oke, kalau gitu mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi edukasi bagi masyarakat bagaimana kita memperlakukan ular ketika kita menemukan ular di pekarangan rumah kita atau bahkan mungkin di dalam rumah kita. Kadang-kadang ular juga bisa masuk ke rumah kita. Nah, mungkin perlu sedikit Mas sebagai bentuk antisipasi. Oke. Kenapa ular bisa masuk ke dalam rumah? Kalau kasus ke dalam rumah itu seperti yang saya bilang di awal, karena ular ini kan tujuan utamanya bukan manusia, tapi makanan, baik itu tikus, cicak ataupun katak kan. Jadi usahakan rumah kita itu bersih. Jadi kalau rumah kita bersih, terhindar dari beberapa hewan kecil yang bisa dimakan sama ular, itu insya Allah rumah kita aman. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa tutup celah-celah rumah Om. Oh. Jadi kayak celah pintu, celah jendela, yang sering ada rongga di bawah pintu ya. Karena ya mau sebersih apapun rumah, kalau rumah kita terbuka kan juga bisa potensi. Jangankan ular, ya hewan lain pun bisa masuk. Ya pokoknya pesan saya kalau ketemu ular jangan langsung dibunuh lah. Lebih baik diidentifikasi dulu atau dipanggil ahlinya. Kalau dia nggak mengganggu, biarin aja. Kayak ini kan aman nih. Sebenarnya nih kalau Om mau saya bawa boleh, tapi kalau mau dilepasin lagi nggak apa juga karena dia membantu memakanin kadal-kadalan di sini juga kan. Baiknya dibawa aja. Oh, oke, siap. Boleh. Kita bawa ular. Di sini banyak bocil-bocil. Ya, siap. Oke, teman-teman sekalian, nah, yang jelas ular itu akan membahayakan ketika ular merasa terancam. Benar. Misalnya terinjak atau terprovokasi. Maka kita harus berhati-hati kalau ketemu ular, jangan diprovokasi, jangan dikejut-kejuti, itu namanya cari masalah. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bagaimana memperlakukan ular ketika kita menemukan di pekarangan rumah kita, di kebun, atau bahkan di dalam rumah kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.